teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Patricia Mayori di Pauri Media. Dan pada hari ini saya sedang bersama owner dari Madam Chang. Halo, Papa Chang. How are you? I'm good, thank you. Thank you for your time. Thank you for having me. Thank you, it's an honor juga. Mungkin bisa dikenalin sedikit nggak, Papa Chang ini siapa sih? Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu. Papa Chang ini sebetulnya bukan nama KTP saya, Papa Chang. Tapi nama Papa Chang itu lahir karena ada Madam Chang. Oke. Jadi teman saya itu pada nggak terima kalau saya dipanggil Rudy Madam Chang, karena Rudy itu kan terlalu mainstream ya? Laki ya, bukan Madam. Oh, Nanti takutnya okay. M-nya kebalik jadi W. Oh, oke. Jadi maka itu teman saya yang memberi nama saya, wes kamu tak kasih nama aja Papa Chang, wong kamu laki, biar Mama Chang namanya Mama Chang, Madam Chang, jadi kamu ini. Papa Ya, Chang. since then nama saya ikut jadi Papa Chang. Oke. Nah, awalnya gimana nih? Saya panggilnya Pak Rudi aja ya. Papa Atau Chang juga boleh. Papa Chang, Papa Chang. ya. Awalnya gimana nih Papa Chang? Akhirnya bisa ada Madam Chang. Gimana lahirnya nih? Madam Chang sendiri itu sudah hampir 11 tahun. Beberapa bulan lagi Madam Chang sudah umurnya 11 tahun. Berarti dari 2012 ya? Dari 12 kita buka mulai 13 November 2012. Tapi sebetulnya Madam Chang sendiri konsep ide produknya itu sudah sekitar ya 23 sampai 25 tahun yang lalu. Kita sudah ada produk-produk yang sampai sekarang produk ini dijual di Madam Chang. Apa yang memotivasi akhirnya 20 tahun yang lalu lebih itu punya kepikiran untuk membuat Madam Chang? Jadi sebetulnya Madam Chang sendiri ini kan adalah satu resto pertama di Indonesia, di Surabaya sejak 2012 yang membawa konsep benar-benar makanan sehat. Jadi ini bukan cuma sekedar konsep. Jadi sebetulnya ini adalah gaya hidup keluarga kita. Jadi di rumah itu ya saya, kalau di sini ada yang namanya MC roll. Kita biasanya makannya juga kalau malam cuma MC roll, cuma begitu. Jadi ini benar-benar gaya hidup yang ditularkan kepada orang-orang yang di luar sana begitu loh. Jadi konsepnya seperti itu. Tetapi sekitar 23 sampai 25 tahun yang lalu produk pertama yang kita tawarkan itu adalah manisan mangga. Oh ya, saya masih ingat itu. Ya, manisan mangga itu di Madam Chang ada beberapa tipe kan. Ada satu yang slice, yang tipis-tipis, terus ada yang potong yang kayak jari ya. Itu adalah produk pertama. Nah dulu namanya juga bukan Madam Chang, namanya dulu saya kasih nama tanpa nama. Pertama kali kan nyoba-nyoba tanpa nama. Kemudian saya kasih nama Os-Os. Oh, oke. Kemudian Os-Os itu nama anak saya. Oh, nama anak saya nomor 2. Dan kemudian ketika 2010 kita sudah pikir-pikir mau Mama Chang ini ingin buka resto lah. Kemudian kita mulai merubah nama Os-Os menjadi Madam Chang. Oke, akhirnya terbentuklah itu 12 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Nah, mungkin kalau dari 11 tahun yang lalu akhirnya dari 20 tahun yang lalu akhirnya terbentuklah ini Madam Chang di 11 tahun yang lalu. Mungkin jadi kalau perjalanan yang cukup panjang ya. Kalau visi misi kedepannya dari Madam Chang sendiri, apa harapan dari seorang Papa Chang? Saya sih sejujurnya ya, terlepas ada atau tidaknya Madam Chang, saya itu benar-benar orang yang menganut gaya hidup sehat. Karena saya berpikirnya sangat simpel. Manusia itu dilahirkan, besar, tua, sakit, kemudian meninggal. Semua kan ada fasenya. Dan kita nggak akan pernah tahu kapan kita sakit, kita tidak akan pernah tahu ketika kita dilahirkan organ tubuh mana kita yang defect. Tapi apapun itu, ketika kita sudah dilahirkan, itu adalah tanggung jawab kita untuk hidup bisa lebih lama sebetulnya. Betul. Nah, menurut saya begitu. Kalau kita sudah hardware-nya itu sudah defect ya kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi kalau terlepas dari itu, kita bisa sebetulnya menjaga supaya produk organ tubuh kita tidak rusak lebih cepat gitu loh. Nah, yang ada sekarang ini kan ya namanya dunia ya. Dunia itu tidak perkembangan dunia, jumlah penduduk di dunia itu tidak berbanding lurus dengan yang namanya produk-produk makanannya, kalah cepat gitu. Jadi maka itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan pokoknya ini harus lebih cepat dan harus bisa lebih banyak supaya orang tidak kelaparan. Nah, maka itu banyak sekali teknologi-teknologi yang digunakan yang akhirnya membuat makanan ini jadi tidak sehat. Salah satu contohnya pengawet lah, macam-macam, perasa. Karena kalau nggak ada perasa, nggak akan mampu cukup. Jadi
harus artificial begitu kan. Nah itulah sebetulnya yang akhirnya merusak metabolisme kita. Betul. Jadi anggapannya memang Madam Chang ini terbentuk untuk memfasilitasi responsible masyarakat untuk hidup sehat ya. Ya, jadi untuk mengajak ya. teman-teman itu untuk bisa sadar bahwa hidup itu bukan cuma sekedar makan kenyang biar nggak mati. Oke. Jadi betul. makan supaya kita bisa sehat. Kalau kita sehat, uang yang dihasilkan juga bisa dinikmati. Iya. Bukan untuk obat-obatan, untuk Betul. dokter tapi kalau sakit ya memang harus keluar kan. Tapi kan itu kan salah satu tindakan preventif lah salah satunya. Yes. Oke, nah mungkin kalau membahas mengenai makanan sehat sendiri, di luaran sana kan sekarang udah banyak banget restoran sehat ya Pak Pacang ya. Nah apa sih yang membedakan Madam Chang ini dengan restoran sehat lainnya? Jadi begini, kalau yang sekarang ada ini saya lihat di pasar ya banyak juga yang memberi label restoran sehat, makanan sehat, tapi apakah benar-benar sehat gitu ya. Jadi sehat ini kan mulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Jadi harus tahu benar-benar seperti bahan-bahan bakunya gitu kan ya. Terus bagaimana cara pengelolaannya. Nah, terus bagaimana cara storage-nya. Kita pun nyimpan barang-barang ini kita juga enggak sembarangan. Kita punya cold storage yang banyak, kita punya cold room yang banyak. Jadi benar-benar produk tersebut tidak rusak sebelum diproduksi begitu loh. Jadi long life-nya lebih lama, tidak sekedar pokok ditaruh nanti diproduksi. Nah, itu yang membedakan kita benar-benar hulu sampai hilir kita jaga, benar-benar kita cari supplier benar-benar yang kita tahu bahwa dia tidak menggunakan yang bisa membuat kita tidak sehat gitu loh. Kita pilih benar-benar. Nah, berarti apa nih yang seorang Pak Pacang prioritaskan pada saat melakukan pemilihan bahan itu? Ya pasti kita lihat identifikasi dulu. Ini misalkan gini, satu, saya bukan orang yang against GMO, ya, karena GMO sendiri itu banyak menolong masyarakat banyak karena bisa produksi lebih banyak sehingga orang tidak kelaparan di dunia sana. Tapi kalau saya boleh memilih, saya akan berusaha tidak memakan sesuatu yang GMO, itu genetic modified, ya. Jadi yang satu, kalau ada kayak begituan, kita pasti tidak pakai gitu loh. Kita akan lihat dulu prosesnya kalian bagaimana, buatnya bagaimana. Oke, ini bahan cocok dengan produk yang kita pakai. Ya, itu kemudian terus sampai ke pengirimannya kita diskusi dulu, nggak bisa sembarang kirim ke tempat kita. Jadi kita harus minta, kamu kirimnya harus kayak begini, harus kayak gini. Memang awalnya, bayangin 10 tahun yang lalu kita banyak ribut dengan supplier karena kita dianggap sok-sokan begitu kan ya. Mulai dari resto yang kursinya cuma 18, terus kemudian kita berkembang, kadang-kadang supplier berpikir, wah ini tambah besar, tambah banyak maunya begitu. Padahal kan enggak, sebetulnya kan saya mengedukasi, saya undang supplier-supplier untuk saya memberikan pengarahan, ini loh visi kita. Let's grow together. Ya, bahkan ada yang mulai 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, supplier buah-buahnya kita sampai sekarang juga besar bersama kita. Jadi kita besar ajarin. Madam Chang juga ya kalau nggak ada supplier itu mungkin kita juga nggak buat itu ya. Jadi sama-sama lah. Saling ya. Jadi kita didik. Supplier juga kan banyak juga yang kayak kadang-kadang kayak orang yang di pasar, yang di pertanian kan nggak memahamin begitu loh ya. Nah, karena kita prinsipnya let's grow together in business gitu loh. Ya, mereka pun juga bisa memahami visi-visi saya, akhirnya terjadilah sinergi. Yang nggak bisa kerjasama ya dengan berat hati ya saya harus cari yang lain gitu loh ya. Nah, mungkin itu dari segi supplier ya. Tapi kalau misal dari segi operasional sendiri di Madam Chang, gimana Pak Pacang memastikan bahwa makanannya bersih, kualitasnya terjamin? Itu gimana prosesnya? Konsistensi itu adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Betul, ya. Maka itu kita terus harus berjuang karena bukan cuma produknya, karena pekerjanya, SOP-nya semua ya kita jaga, kita sangat benar-benar very strict. Jadi kalau Tempori pernah diliput oleh beberapa stasiun TV, bahkan mereka komennya ini dapur atau lab gitu loh ya. Jadi benar-benar ya, jadi benar-benar kita jagain. Tapi yang paling penting konsistensi itu penting. Saya tidak bisa nego mengenai SOP yang turun sedikit ya, nggak apa-apa. Nggak bisa. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya kepada semua customer yang sudah percaya gitu ya. Dan saya terus jagain dia di situ. Service, kualitas itu benar-benar saya jaga.
Nah, mungkin Papa Chang bisa menjelaskan sedikit makanan atau minuman yang ditawarkan di Madam Chang itu seperti apa? Jadi yang pasti minuman-minuman ini adalah bukan cuma sekedar yang vibe kita jualan, tapi minuman benar-benar satu-satu saya bisa menjelaskan benefitnya apa. Bahkan yang paling terakhir kita mengeluarkan, Madam Chang mengeluarkan minuman tradisional asli Jawa. Jadi di mana yang sekarang ini banyak orang minum minuman produk impor, wah biar keren-keren. Saya kembali lagi, sudah sekitar Indonesia itu 1300 tahun yang lalu, 1300 tahun Indonesia ini di Pulau Jawa itu banyak minuman-minuman tradisional seperti kunyit asam, sinom, beras kencur yang benar-benar sangat alami dan bisa membuat kita sehat gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar melampiaskan dahaga kita, ya kita pack yang bagus dan kemudian akhirnya bisa memberikan benefit yang baik ya. Ya, jadi kita mainnya seperti itu. Bukan cuma hanya Indonesia, tapi kita ada seperti Liang Tea, kita ada Krisan atau teh kembang. Jadi macam-macam, ada minuman coconut jasid, ya, minuman semua yang benar-benar bisa membuat sekalian yang kehausan bukan cuma sekedar wah haus, tapi benar-benar bermanfaat. Iya, tapi memang saya ini to be honest salah satu penggemarnya Madam Chang. Oh, thank you. Jadi kalau misal haus apa, dulu mungkin kita prefernya minum yang manis-manis, tapi nggak ngurus impactnya ke depan apa. Nah, tapi dengan adanya produk-produk yang ditawarkan Madam Chang ini memang selain enak, tapi juga sehat. Nggak bikin batuk, nggak bikin kering juga. Jadi kalau berbicara manis ya, saya pun masih minum manis, Betul. tapi saya membatasi manis. Karena kalau semua itu ada ilmunya. Ada yang bilang minum air bisa keracunan. Air aja, kalau memang kita kebanyakan ya keracunan loh. Kita keracunan loh minum air ini, water toxicated. Jadi kita harus hati-hati. Tapi anyway, suka nggak minuman tradisional? Suka. Oke, kalau gitu harus coba dulu ya. Oke, ya. boleh. Ini ya. Yang sugar atau non sugar? Kunyit asam, sinom, beras kencur. Kunyit asam aja, non sugar. Kunyit asam non sugar, oke. Sama beras kencurnya mungkin ya. Oh, yang ada sugarnya beras kencur ya. Gitu. Nah, kalau dari pemilihan bahannya sendiri untuk minuman-minuman seperti itu atau makanan-makanan lainnya, dari Papa Chang sendiri prefer yang tidak mudah. Contoh, ginger aja. Ginger kan macam-macam ya. Ginger kan macam-macam. Jadi untuk contoh nih, kalau kita makan Japanese food, gingernya kan nggak bisa sembarangan. Ya sama juga yang untuk minum-minum ini gingernya nggak bisa. Yaitu takes a lot of time untuk R&D-nya, takes a lot of time. Bukan. Jadi prinsipnya begini. Idenya Madam Chang, minuman dan makanan yang sehat untuk orang sehat, bukan untuk orang sakit. Nah, kebanyakan kapan kita orang-orang makan sehat? Ketika dia sakit. Betul. Ya. Ngapain makan sehat tunggu sakit? Padahal sebetulnya orang kan lebih panjang sehatnya keinginnya ya kan ya. Yaitu maka itu when healthy meet yummy. Itu adalah benar-benar tagline dari Madam Chang supaya orang waduh kok kayak orang sakit sih. Jadi itu yang kita benar-benar pegang. Dan saya adalah orang yang netral. Netral artinya saya tidak. Jadi gini loh. Ada yang bilang gula itu jahat. Tapi kita tidak ada gula. Juga lemes. On. Iya. Karena otak butuh gula. Ada yang bilang oh nanti ngambil dari nasi. Iya tidak secepat itu karena tubuh-tubuhan juga butuh gula misalkan ya. Jadi saya adalah orang yang netral. Asal sesuatu tidak dikonsumsi yang berkelebihan. Too much. Ya ini Betul. mungkin ada minumannya. Tuh kita bisa cheers. Oke, sure. Ini yang beras kencur, ini saya. Ini kunyit asam. Ya kita kocok-kocok dulu. Ini available every day ya? Every day ya. Pemilihan pun juga bukan cuma produk. Ini kan ketika kita berbicara makanan. Makanan itu kan makanan ini kan bukan cuma enak di sini. Dipandang pun juga harus enak, begitu dipack juga harus enak. Ya, jadi supaya yang namanya indera kita itu sebelum kita minum sudah bisa merasakan ini seger gitu. Maka itu ini kunyit asam kita warnanya cantik banget gitu kan. Betul. Dan ini benar-benar tanpa pewarna. Semuanya natural ingredients ya? Semua alami. Oke. Untuk pemilihan bahannya sendiri tapi dari Papa Chang nggak? Oh harus dari premium atau? Oh pasti semua ya, pasti yang terbaik lah. Harus yang terbaik ya, in everything.
Ya, dan yang terbaik itu it's cost. It cost ya. Betul, betul. Anggapannya ada harga, ada kualitas juga. Ada harga, ada barang. Ya. Betul. Kita cobain ya. Ya, udah banyak loh orang-orang anak-anak muda ini suka minuman-minuman tradisional. Oh, saya begini. saya suka sih. Wah, healthy nih. Dan ini benar-benar tanpa perasa, pemanis, yang pemanis-pemanis buatan ya. Ini non sugar ya. Emang nggak manis, cuman masih oke untuk kita Bisa konsum diterima ya. ya. Iya. Apalagi buat perempuan ya, kalau ada tamu bulanan minum ini, wah bener-bener ini bagus sekali nih. Apalagi kalau saya misalkan, saya ini kan diver ya. Oh, oke. Kadang-kadang kalau saya pergi diving saya bawa ini kan, kadang-kadang terlalu lama di air, perut saya juga kedingin nggak enak ya, ini saya minum beras kencur. Kemarin saya ke Bali saya bawa ini, saya diving minum, wah enak banget. Langsung anget ya. Langsung anget. Oke. Nah, gimana caranya Papa Chang akhirnya bisa kontrol terus? Anggapannya produknya konsisten kualitasnya itu seperti apa? Jadi gini, saya punya partner bisnis yang sangat baik, namanya Mama Chang itu. Jadi dia bagian produksi, saya bagian marketing. Oke. Jadi itu yang selalu menjadi bahan diskusi kita di mana-mana, gimana terus menjaga. Cuma kadang-kadang ya, ketika kita bermain natural, misalkan begini, ginger atau jahe 10 gram misalkan, terus besok kita beli lagi dengan yang sama 10 gram, itu rasa pedasnya bisa beda. Karena kita nggak bermain menjaga rasa yang sama, itu ada edit chemical gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang kalau juga diperhatikan, saya nggak bisa pungkiri yang namanya pentol begitu ya. Pentol kadang-kadang warnanya bisa beda. Karena kita tidak menggunakan pewarna satu, ada, oh ya ini ada warnanya harus sama seperti kekenyalannya. Karena daging sendiri itu beda-beda. Sapi satu dengan sapi yang lain itu beda-beda. Betul. Oke. Ya itulah yang membuat unik ya berbisnis natural ya seperti itu. Karena kualitas produknya juga kita nggak bisa maintain terus gitu sama terus Ya, ya. jadi Walaupun kita udah pilih premium nih. ya, jadi buah juga begitu. Kadang-kadang airnya juga lebih sedikit, kadang-kadang buah yang sama, suplai sama, merek yang sama, bisa lebih manis, bisa lebih kecut, bisa atau lebih enak kadang-kadang ya. Ya itulah uniknya. Dan itu maka itu tidak banyak yang benar-benar bisa memakai 100% ingredientnya itu natural, karena yaitu uniknya di situ untuk bisa menjaga sekonsisten mungkin. Betul. Nah, tadi Papa Chang sendiri menyebutkan Papa Chang ini bagian marketingnya ya. Nah, kalau menurut Papa Chang sendiri strategi marketing atau pemasaran apa nih yang paling oke untuk Madam Chang selama ini? Jadi saya itu begini, marketing yang paling baik itu marketing yang benar-benar bisa dirasakan sendiri oleh pihak customer. Artinya begini, ketika saya selalu mempromosikan Madam Chang, mengenalkan kepada pihak orang luar fresh dan natural, itu kan dari pihak saya, semangatnya fresh natural. Tapi dan kemudian marketing yang terbaik ketika Patricia datang di Madam Chang, mau di Maya, di Dharma Permai, you experience it enggak fresh naturalnya, harumnya, bersihnya, semuanya. Nah itu bagi saya itu satu kesatuan. Nggak bisa saya ngomong fresh natural, tapi di sini maaf ya, nggak ada kesan itu sama sekali. Bagi saya branding itu whole package. Itu saya jaga sampai di situ. Jadi memang value secara produk, secara tempat semua harus Bener-bener satu standardized ya. standaris. Nah, Jadi contoh misalnya kita ini restoran, kalau datang ke restoran Madam Chang, nggak ada bau kayak restorannya gitu loh. Baunya segernya itu yang saya pertahankan. Saya nggak pakai wangi-wangian begitu loh ya. Jadi benar-benar sealami mungkin. Natural ingredient untuk aromanya itu. Jadi makanan-makanannya juga tidak bisa membuat ruangannya jadi Bau. bau. Karena kalau kita kadang ke restoran kadang-kadang masuk aja udah bau. Udah bau yang tertinggalkan masih ada begitu loh. Itu justru naturalnya di situ, kita benar-benar jagain benar-benar. Jadi saya nggak mau ketika Patricia datang sini, katanya jual makanan fresh dan natural, tempatnya aja sudah nggak bersih. Waduh, ini
hurt me. Betul. Jadi percuma juga produknya fresh and natural kalau Yeah, tempatnya that's nggak what I mean. mendukung. Tadi di awal Iya. saya bilang tidak banyak orang-orang semangatnya gitu. Kadang-kadang orang syukur steam begitu ya sudah dianggap ini makanan sehat. Loh, come on, terus kuahnya belum tentu mengandung MSG yang banyak kan. Terus perasa ini kaldu ini. Nah, jadi macam-macam lah. Mhm. Nah, kalau dari Madam Chang sendiri kan jenis makanannya juga udah sehat ya. Nah, apa masih ada pilihan lagi untuk orang-orang yang vegetarian atau vegan gitu? Ada, cuma saya tidak masuk ke satu segmented gitu ya, Oke. karena saya menganut yang lebih netral. Jadi lebih netral, termasuk Madam Chang itu kalau makan tidak menghitung kalori, jadi bagi saya itu yang paling penting cuma satu, Madam Chang itu healthy livingnya itu jadi gaya hidup yang Anda bisa kemana-mana, Jadi artinya nggak perlu, oh ini nggak bisa makan. Karena prinsipnya, hidup satu kali, enjoy dalam arti yang tanda kutip gitu ya. Jadi saya terus berusaha netral memberikan supaya tidak, misalkan begini, pengen makan ayam aja kok nggak ada rasanya gitu ya. Karena di satu sisi kan kita ini hidup bukan cuma sekedar weight loss, Betul. tapi yang dikejar sama orang-orang di luar sana kelihatan slim. Tapi apakah terhadap ketika kamu nggak minum ini, nggak makan ini bisa weight loss. Tapi apakah yang namanya tolak ukur manusia sehat itu cuma sekedar karena timbangannya nggak OB? Kan enggak. Karena ada dikompensasi, nanti organ ini menjerit, organ itu menjerit, dan akhirnya terjadi komplikasi. Kalau saya lebih baik menjaga yang namanya metabolisme. Ingat waktu kita kecil lah, kita makan apa aja, kita nggak bisa gendut. Iya. Nah sekarang, belum makan, mikir aja udah gendut. Iya. Mikir belum Karena makan. metabolismenya nggak sehat Metabolisme ya. lama-lama menurun. Jadi makan 10, bakarnya cuma 8, stay 2. Nah, kalau kita waktu kecil, makan 10 dibakar 12. Jadi, nggak gemuk-gemuk kan? Iya, betul. Nah, itu yang harus kita pertahankan terus. Nah, kalau secara produk, secara fasilitas semua bisa di-maintain dengan konsisten. Mungkin ada tantangan tersendiri nggak yang Papa Chang pernah alami selama membangun Madam Chang ini? Wah, tantangan yang terberat saya rasa semua barusan merasakan ya. COVID ya? Ya, COVID itu tantangan yang super bener-bener. Tidak pernah terpikir, tidak ada konsultan yang bisa diajak berbicara. Kita pun juga nggak tahu zaman kegelapan ini sampai kapan waktu itu kan. Wah, kita so scare. Apalagi yang di Madam Chang Manyar kita buka 5 Agustus, September gitu. Nggak sampai 6 bulan COVID menghajar kita dan kita harus tutup. Tapi masih jalan kan online? Yes, segala macam. kita terus terang Madam Chang itu blessing benar-benar dengan konsep. Ini adalah penggenapan dari konsep-konsep visi-visi saya yang lalu. Contoh, jadi kalau ketika di Dharma Perma itu adalah saya punya ide, oh ya kenapa kok kita orang punya restoran hanya cuma dine-in ya, orang harus bisa tuku bawa kemana-mana. Jadi saya sudah buat juga website, orang dari seluruh Indonesia bisa beli Madam Chang. Dan saya sudah buat, saya invest untuk itu, sudah cukup mahal ya waktu itu. Yang sekarang ya aplikasinya sebenarnya simpelnya kalau kita ngelihat online food ya seperti itu. Tapi dulu sebelum ada dari Jakarta misalkan, begitu dia enter, staff saya langsung tahu, ting, ada pesanan dari Jakarta. Itu saya sudah desain seperti itu. Tetapi di awal-awal kan tidak bisa jalan. Tapi berjalannya dengan waktu, penggenapan itu terjadi ketika digital sudah mulai masuk dan bisnisnya mulai swifting. Dan kita orang sudah tidak bisa keluar lagi. Ya, saya sudah terbiasa menjalankan produk-produk kirim kemana-mana, dan Madam Chang ini kirim ke seluruh Indonesia. Berarti diterjang COVID pun ya memang mungkin menurun, tapi masih stabil ya anggapannya. Luckily ketemu, konsepnya masih ketemu. Jadi justru kita menerobos pasar seluruh Indonesia itu waktu COVID. Dan mungkin nih teman-teman yang nonton bakal berpikir gini, Papa Chang, Madam Chang ini kan restoran sehat, harusnya dengan adanya COVID pun nggak akan berpengaruh, karena kan orang-orang justru semakin banyak mencari makanan sehat ya waktu COVID itu ya. Benar. Jadi ketika COVID kita benar-benar tambah bagus ya. Nah, tapi namanya orang kan cepat lupa. COVID-nya hilang, memorinya juga hilang, bahwa dianggap orang sehat itu cuma masa COVID. Padahal kan ya enggak, itu satu pelajaran ya. Contoh begini. Nih, sampai hari ini saya masih bawa ini. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Dan sebelum zaman pandemi pun,
ada COVID, saya sudah bawa ini dan saya menjadi bully-bulinya orang kemana-mana. Jadi kalau saya habis salaman, saya mesti sembunyi-sembunyi, takut orang tersinggung, gitu kan ya. Itu sudah dulu istri saya, anak saya mesti, aduh Dedi, ngapain mesti bawa ini terus sampai hari ini adalah kebiasaan. Sampai sekarang pun enggak ada, saya tetap pakai. Bahkan kemarin saya ketemu sama orang ya, saya ke luar negeri ketemu, habis salaman kelihatan saya gini, dia bilang, lo tersinggung lo. Saya bilang, oh my god, you forgot about COVID already, gitu loh. Oh my god, gitu loh. Saya begitu cepat kan. Dulu kan nggak pakai salaman ya, nggak tersinggung. Bahkan gini tok langsung begini-gini, spray. Dia nggak tersinggung. Padahal kita habis shake kan, spray. Ya kayak tadi, semoga nggak tersinggung. Nggak. Karena saya juga tipe yang, ya, walaupun memang nggak bawa hand sanitizer kemana-mana, cuman tipe yang suka bersih juga. Dan zaman dulu cari kayak beginian sulit. Jadi kalau saya ke supermarket mesti saya borong, ada 10, ada 12, saya ambil. Sejak COVID jadi merajalela ya. Oh, sebelumnya itu cari yang bisa masuk kantong kayak begini sulit. Sulit ya. Sulit, hanya ada beberapa brand. Jadi bagi saya ini gini loh. Dunia itu sangat luar biasa. Saya kepingin bisa menikmati dunia lebih panjang. Lebih panjang. Satu-satunya ya cuma bisa stay fit. Betul. Fit bukan cuma sekedar melakukan olahraga yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana, olahraganya keras tapi I'm sorry to say ya makannya sembarangan. Akhirnya kan negatif, tidak mensupport kegiatan kamu gitu ya. Dianggap oh saya sudah bakar kalori 2000, saya boleh makan lagi 2000. Come on. Kan bukan cuma sekedar seperti itu ya. Dan sirkulasinya. Banyak orang yang sekarang olahraga untuk makan tujuannya. Nah itu gimana? Dari Pak Pacang sendiri setuju nggak dengan statement itu? Begini ya, well namanya orang ya, terserah lah. Jadi paling tidak kamu harus keluar dari rumah. Paling tidak kamu jangan duduk, semangatnya aja sudah baik. Jadi kalau saya itu gini loh, berdiri aja sudah bagus dari duduk. Jalan sudah lebih bagus daripada cuma berdiri. Ya punya semangat bawa sepeda keluar itu sudah lebih bagus daripada duduk di rumah lihat TV tok gitu kan ya. Ya cuma kalau bisa benar-benar lebih bukan ikut-ikutan tapi benar-benar memahami kenapa saya harus stay fit. Kalau saya boleh cerita ya, saya ini punya semangat terus harus hidup sehat karena saya ini punya cita-cita satu, bucket list yang terbesar di dalam hidup saya. Saya tuh kepingin, saya ya bagi sebagian orang, waduh pengen nyocok jauhnya. Saya tuh kepingin suatu hari nanti saya tuh bisa menghadiri pernikahan cucu saya jalan kaki tanpa alat bantu. Jadi dengan cita-cita itu ya? Yang itu yang membuat semangat saya sekarang itu untuk menjaga terus. Saya udah 54 loh. Tapi saya nggak mau kalah dengan orang-orang yang masih 25, 30. Saya tetap jalan kaki, saya kalau jalan kaki bisa 10-15 kilo kan. Sendirian ya kan. Saya pilates gitu ya. Oh ikut pilates juga? Iya. Jadi saya benar-benar memahami sumber-sumber penyakit itu ketika otot-otot kita itu jadi tidak fleksibel. Jadi tujuannya karena saya punya saya punya keinginan. Jadi teman-teman juga harus punya keinginan, punya mimpi sehingga nggak ikut-ikutan, nggak mut-mutan gitu, benar-benar jaga. Ya itu semoga saya bisa melihat cucu saya menikah dan saya nggak didorong-dorong gitu ya. Nanti dipanggil, Grandpa foto. Oke, lari. Nggak didorong-dorong, repotin orang banyak. Itu cita-cita yang katanya simple tapi It's not easy. It's not easy. Yeah. It takes a lot of process. Ya karena lawannya adalah makhluk hidup di dalam tubuh kita. Kita nggak tahu yang namanya jantung, liver, dan sempedu kita. Kapan mereka mau give up kan kita nggak tahu. Kita cuma bisa jagain yang terbaik. Sekarang Pak Pacang sendiri kan melihat banyak sekali orang-orang buat bisnis makanan karena mengikuti tren. Oh trennya lagi es krim misalnya, es krim yang seperti ini, bikin semua bisnis seperti itu. Nah, apakah Pak Pacang juga termasuk orang yang mengikuti tren dalam menjalankan Madam Chang ini? Well, sebagian orang memang lebih gampang melakukan bisnis seperti itu ya. Dia mengcopy sesuatu yang sudah ada. Tapi kalau saya tidak 100%. Kenapa tidak 100%? Begini contohnya. Minuman ini loh bukan saya yang menginvent. Temulawak, beras kencur, kita belum ada temulawak nih. Kunyit asam, sinom, beras kencur itu sudah ada 1300 tahun yang lalu. Kalau dibilang saya ngopi, ya saya mempelajarin begitu ya. Tapi bukan saya terus ikut-ikutan yang lagi tren. Oke. Justru karena saya melihat itu kalau cuma tren itu pasti iya naiknya life-nya pendek. Betul. Ya maka itu
cepet-cepetan bisnis itu. Nah, saya lebih suka yang sustain. Terus inovasi lagi begitu. Tapi memang cara bisnis yang paling mudah ya kopi. Lagi apa ikut apa begitu. Itu yang paling mudah. Nah, biasanya inovasi-inovasi itu didapat dari mana? Ya diskusi. Discuss, ya bisa dari teman yang minta buatin ini, ya saya, ya Mama Chang, kita diskusi ya. Siapapun yang bisa menjadi sumber inspirasi kita. Berarti memang kuncinya adalah communication ya. Lihat surveinya itu, sebetulnya. Idenya itu yang kemudian bukan hanya mengikuti tren yang ada di luaran sana. Sebetulnya nih, kalau kita berbicara produk ya, kunyit asam, sinom, beras kencur. Ini kan timingnya kalau kita keluarin waktu kemarin, COVID kan lebih bagus. Tapi saya memilih nggak mau, karena terlalu banyak orang yang jual. Saya harus bersaing dengan orang-orang yang produksi di rumah. Dan ketika momennya selesai, dan mereka nggak minum lagi kan. Tapi ketika sudah mereka tidak main semua, lah saya baru keluarin. Jadi memang benar-benar saya nggak mau, artinya, wow ikut. Ya saya punya strategi tersendiri, begitulah kira-kira. Oke. Mungkin saya juga mau tanya, kedepannya nih, visi untuk Madam Chang yang jangka panjang atau mungkin ada apa nih tahapan berikutnya yang dalam waktu dekat? Visi saya sangat simpel, tapi tidak mudah. Membuat orang lebih yakin bahwa hidup sehat itu harus dijalani dan bukan cuma sekedar option. Itu harus. Karena kenapa? Polusi makin tinggi. Di mana-mana. Nah, terus artinya kan kita ini menghirup udara yang tidak lagi lebih bersih daripada 10 tahun dan 20 tahun yang lalu kan. Dan berarti kita lebih gampang sakit paru-parunya contoh. Betul. Kita juga punya produk yang menjaga paru-paru supaya lebih kuat. Minuman juga itu? Ya, cuma ada hari Rabu, hari Minggu, contohnya seperti itu. Jadi kita itu mengikuti zaman. Oh, zamannya kayak begini, kita jaga. Kalau orang paru-parunya nggak sehat, gimana dia bisa sehat? Karena oksigen di dalam tubuh kurang, gitu kan ya. Jadi contoh seperti itu ya. Saya kepingin orang lebih banyak sadar akan hidup sehat. Makan, minum bukan hanya sekedar viral. Dan kedua, lebih banyak menyadarkan orang hidup di jalan yang netral. Tidak ke kiri artinya gak ngurus gitu loh ya, tak karepku hidup mau apa. Atau yang ke kanan, bener-bener freak. Terlalu over. Ya, over. Akhirnya nggak bisa menikmati apa-apa gitu kan ya. Nah, karena ya di mana-mana jalan tengah itu lebih, menurut saya lebih harmoni lah. Ya ini. Not too much, not too less. Yes. Karena kalau kita berbicara, akhirnya kita nggak makan apa-apa loh. Makan nasi nggak boleh, makan telur nggak boleh, minum air nggak boleh, minum susu nggak boleh. Apalagi di era informasi dan di era media sosial yang orang itu kadang-kadang dia tidak memahami apa yang dibicarakan, tetapi algoritmanya lagi tinggi, dia tumpangin. Dan kemudian kita yang dengar, oh semua kok bicara begitu, dan menjadi belief system kita gitu loh. Oh my god. Dan itu yang menjadi tantangan yang terberat saya, terus mensosialisasikan hidup itu indah, nggak usah repot-repot, jalur tengah yang gampang. Kalau kurang gula contohnya juga nggak bagus, kelebihan juga nggak bagus. Jadi contohnya seperti itulah. Oke. Mungkin ini one last question. Apa pesan Papa Chang untuk orang-orang yang masih hidup itu masih punya pikiran hidup itu cuma sekali, dinikmati makan enak-enak sebebas-bebasnya. Well, manusia itu mempunyai macam-macam cara menikmati hidup ya. Ada yang senang berkebun, ada yang senang berburu, kan macam-macam. Asal satu, apapun yang Anda lakukan jangan pernah merugikan orang lain dan mengambil hak daripada orang lain. That's it. Simple, because your action is your own responsibility juga ya. Oke, thank you so much Papa Chang. Thank you semuanya. Atas waktunya, atas minumnya juga. Thank you. Stay healthy. Fresh and natural. Thank you teman-teman juga udah menyaksikan podcast saya bersama dengan Papa Chang. Dan terus ikuti video-video lainnya di Poweri Media dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe.